Evaluasi dan penguatan Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan 1, tingkat SD Sekota Kupang yang dilaksanakan di SD Katolik Kanosa pada hari Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021, dengan pemateri Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, SPDMSI. Pada kesempatan tersebut pria yang berbadan ramping ini menegaskan, tujuan dari evaluasi ini salah satunya adalah pentingnya berkolaborasi antara sesama guru penggerak. Sekolah penggerak dituntut menjadi motor penggerak untuk semua sekolah dasar yang berada di Kota Kupang, kata pria yang kesehariannya disapa Okto. Mau tahu pesan penguatan dari Kabid Dikdas Kota Kupang? Ayo, simak selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Dalam konteks sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu adalah katalis ini menjadi motor penggerak atau pemicu atau motivator untuk 156 SD negeri, impres dan swasta di Kota Kupang. Karena mengandung predikat sebagai sekolah penggerak, itu artinya dia menjadi motor untuk menggerakkan seluruh stakeholder internal, guru, pegawai, yang ada di dalamnya komite, yang kemudian akan menjadi tempat magang atau tempat beradaptasi dari sekolah yang lain. Itu hakikat dari sekolah penggerak sebagai katalisator. Katalis itu secara kamus itu artinya percepatan, melakukan inovasi yang mana akan diadaptasi oleh sekolah lain. Maka Bapak Ibu adalah inovator-inovator yang dari sekolah Bapak Ibu sekolah lain akan meniru. Sederhananya demikian. Sekolah penggerak ini untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia itu intinya atau arahnya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Itu yang menjadi intinya yang pertama di sana. Yang ada kurang lebih 6 indikator utama dari profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan seterusnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini dengan masing-masing punya kelebihan, tetapi kita pun juga punya kelemahan. Maka forum evaluasi hari ini merupakan momentum untuk kita berkolaborasi. Saya tegaskan sekali lagi bahwa era sekarang Bapak Ibu, kompetensi individu orang sudah tinggal. Yang keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan berkolaborasi. Dengan program, jadi program yang paling populer di era Bapak Nadiem ini adalah satu platform Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini melahirkan perubahan regulasi, mulai dari misalnya ujian nasional dihapus, kemudian lahir ANBK, kemudian misalnya penyederhanaan administrasi perangkat pembelajaran guru, kemudian muncul sekolah penggerak, yang dalam konteks sekolah penggerak itu ada organisasi penggerak, ada pelatih ahli, ada guru penggerak, dan macam-macam. Ini semuanya dibangun dalam rangka berkolaborasi untuk mempercepat terwujudnya visi pendidikan Indonesia, sebagaimana ada situ mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan diberi terciptanya pelajar Pancasila. Jadi yang tadi parameter pelajar Pancasila ini adalah pertama beriman dan bertakwa. Bapak Ibu, ini sederhana, tetapi dibumikan di tingkat sekolah itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana parameter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita internalisasi di dalam proses pembelajaran di sekolah,
bagaimana diintegrasikan di dalam mata pelajaran, bagaimana diintegrasikan di dalam proses, dan bagaimana dibudayakan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Karena apa Bapak Ibu? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka agama-agama yang ada di Indonesia merupakan pesemaian yang subur ya untuk melahirkan anak-anak beriman dan bertakwa. Maka lembaga pendidikan di sini mulai dari proses siswa ada di sekolah, kegiatan belajar mengajar harus diperkuat karakter keimanan. Nah, Bapak Ibu evaluasi sejauh mana kami di sekolah kami berkolaborasi dengan komite, guru dan kepala sekolah membuat kebijakan yang mana nilai keimanan akan muncul dalam praktik perilaku siswa. Jadi itu kiat-kiat nyata Bapak Ibu dalam kerangka kita membentuk karakter keimanan siswa. Bapak Ibu akan nampak dari perilaku siswa bahwa lingkungan sekolah memberi warna. Jadi apa yang sekolah buat akan memberi ciri khas pada siswa ketika dua orang siswa dari sekolah yang berbeda. Nah, arah pendidikan sekarang kita Bapak Ibu adalah dalam rangka mewujudkan profil pembelajar Pancasila. Indikator pertama adalah siswa harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan lewat praktik nyata kehidupan sehari. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, dunia sekarang tidak ada sekat yang memisahkan. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi satu. Tidak ada batas negara lagi. Anak-anak boleh menerima budaya asing yang sesuai dengan jati diri, tetapi tidak boleh terpengaruh dengan pengaruh asing. Artinya bahwa kita harus menyiapkan anak-anak kita sekarang ini, mereka terbuka terhadap orang lain, tetapi jati diri itu dia merupakan filter. Nilai-nilai keagamaan yang kita tanamkan, nilai moral sesuai jati diri bangsa yang kita tanamkan, dapat memfilter yang sesuai masuk sebagai unsur memperkaya, yang tidak sesuai itu ditolak. Nah, disinilah nilai keimanan, nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diperkuat sehingga menjadi filter bagi nilai-nilai asing yang masuk sekolah. Yang berikut gotong royong. Ini adalah karakter dasar masyarakat Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nilai-nilai ini makin ke kota, makin modern, individualisme makin meningkat Bapak Ibu. Ya, sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia itu tumbuh dari kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan yang dimiliki oleh bangsa yang patut kita lestarikan, dan lembaga pendidikan merupakan motor penggerak. Yang berikut kreatif. Kreativitas siswa harus ditumbuhkan. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Makanya sekarang Bapak Ibu, kompetensi yang diharapkan sekarang hanya dua, literasi dan numerasi.